Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkenalkan saya Andika ya. Saya akan berbagi ya. Ini kan para tutor sebenarnya ya. Jadi kemarin dihubungi untuk membahas soal SCT sebenarnya kan. Sekilas tentang SCT ini kan sampai sekarang masih belum ada titik terang karena masih ada perdebatan panjang ya antara kolegium yang itu di bawah Kemenkes dan AIPKI beserta Fakultas Kedokteran ya yang sampai sekarang masih belum ada ujungnya. Ya jadi memang usulan SCT ini diusulkan karena sejalan dengan paket perpindahan ya kewenangan pelaksanaan ujian kompetensi dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh PNUKM PPD ya dipindahkan ke kolegium yang sekarang saat ini ada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, dan itu edaran awalnya kan baru keluar di bulan Desember, ya. Sampai sekarang belum ada titik terang karena kalau kalau 2 minggu yang lalu saya bertanya kepada orang kolegium masih memang belum ada titik terang. Ya. Itu yang pertama. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi masih masing-masing punya argumen tergantung posisi sebenarnya nanti. Nah, yang kedua, kenapa SCT ini perlu dipelajari sebenarnya? Karena tadi mempersiapkan siapa sih yang kemungkinan yang akan diberlakukan. Misalnya ternyata kolegium yang nanti akan mendapatkan posisi yang kokoh ya di sekarang kan lagi proses sidang MK ya. Sidang MK lanjutan itu tanggal tanggal 19 ya minggu depan. Ya, jadi titik terangnya belum ada gitu. Nanti jadi harus bersiap-siap meskipun nanti titik terangnya kita nggak tahu kapan kan. Nah, itu. Nah, itu pengantarnya. Yang ketiga memang SCT ini lumayan baru dipakai di Indonesia kan. Secara teori sudah lama digunakan ya dalam penggunaan di pembelajaran kedokteran gitu. Terutama di luar negeri, cuman sangat jarang digunakan di Indonesia kan. Nah, jadi kita akan membahas tentang SCT kan. Nah, jadi SCT itu penalaran ya. Jadi penalaran medis ya, medical reasoning adalah proses hipotesis deduktif ya yang melibatkan pembentukan hipotesis awal, pengumpulan data yang terarah, dan pengambilan keputusan. Nah, jadi memang pertama dia menghasilkan hipotesis awal. Kan nanti ada contoh soal kan dari sebuah skrip yang itu nanti disusun. Dari hipotesis itu akan menentukan apakah dia diagnosis yang memungkinkan atau dia untuk tujuan eh, investigasi yang terfokus kan. Pengumpulan data. Makanya biasanya kalau susunan di soal SCT itu kan seperti ini kan. Nah, dia itu sangat terkait ya. Misal kasusnya ini nyeri di perut ya, nyeri abdomen yang berat kan. Ketiga diagnosis ini ya dan temuan ini akan terkait satu sama lain untuk menentukan masalah dari wanita tadi gitu. Dari pasien tadi kan. Nah, jadi jadi apa yang kita pikirkan ya, misalnya ini kasusnya nyeri perut kanan bawah ya, ada tiga case, kita harus menentukan masalahnya apa dari pasien ini. Ya mirip-mirip kayak OSC tapi dinarasikan seperti ini. Oh, ternyata di kemungkinan ada akut appendicitis kan. Berarti dua hal yang lain ini tidak harus di masalah bedah kan. Misal nanti ada masalah, misalnya nih masalah di obgyn kan. Nah, ini masalah bisa dibedah, bisa di gastroenterologi. Jadi memang temuannya temuannya ini akan saling terkait untuk
penentu diagnosa dari pasien tadi. Misalnya nih Kak, kan akut apendisitis, ya. Pada pasien, pada pemeriksaan terdapat rigiditas kan ada. Nah, semet- pasiennya juga serum beta HCG-nya negatif, berarti menyingkirkan ectopic pregnancy kan. Nah, suhunya normal. Sementara dia akut kolesisitis itu kurang mendekati kan -1 atau -2 kan. Nah, kembali ke tadi. Nah, jadi kemudian penentuan penentuan keputusan ya. Nah, jadi penentuan keputusan berdasarkan evidence base sebenarnya. Nah, yang nanti itu kita akan melihat bagaimana diagnosis dan tata laksana. Ya. Nah, jadi kalau kita di lapangan ya di kasus klinis itu kan ada masalah yang bisa terdefinisi dengan baik ya. Datanya bagus ya, tujuannya bagus kan, tata laksananya bagus dan ada tabelnya. Nah, ini tata laksananya bagus kan, diagnosanya pasti gitu. Nah, jadi pendekatan penanganan seharusnya protokol standar algoritma klinis. Sementara kasus yang rumit atau kasus yang sulit itu kan datanya tidak pasti, tujuannya tidak jelas, solusinya beragam, ya. Nah, kasus dengan contohnya kasusnya dengan gejala kompleks misalnya tadi dia nyerui perutnya kanan bawah, ya datanya seperti itu lumayan kompleks kan kalau cukup di seperti itu kan. Atau kasusnya apendisitis tapi dengan kalau di lapangan kita sering ketemu ya karena di iklimnya karena budayanya di Indonesia sering telat berobat kan kita sering temukan kasusnya dengan peritonitis generalisata kan gitu. Nah, itulah yang ingin kasus-kasus seperti ini yang sebenarnya diangkat di SCT sebenarnya. Makanya kalau kita lihat literatur di luar negeri kan, jurnal-jurnal itu sebenarnya pendekatan SCT lebih sering digunakan ke residensi daripada untuk profesi dokter gitu kan. Kan bahkan di SCT itu kan dikembangkan sampai teknik operasi. Nah, nanti ada masalah-masalah yang rumit di teknik operasi itu dimasukkan ke dalam masalah gitu. Yang ini harus diputuskan. Nah, jadi masalah-masalah ini kan tidak hanya berdasarkan algoritma standar, tapi pendekatan para expert ya yang berpengalaman. Oh, ada masalah seperti ini harusnya seperti apa. Nah, dan itu expert ini bukan hanya satu. Kalau kita merancang sebuah soal ya, kan? Jadi expert ini bukan hanya satu, kan? Nah, jadi umumnya ada sekitar mana totalnya ya? Biasanya ada 10 ya. Nah, jadi expert-expert tadi ya, para pakar ya, dia akan merancang sebuah skrip ya, sebuah kasus ya. Dia berelaborasi ya, menentukan nah case tadi atau skripnya. Nah, jadi skrip ini ya para klinisi itu akan mencurahkan dari pengalaman kerja mereka ya, yang itu akan dikaitkan dengan berbagai hipotesis kan gitu. Nah, jadi nanti yang itu akan memunculkan hasil soal yaitu SCT. Nah, jadi umumnya SCT itu kalau dibuat untuk ujian, biasanya kalau di luar negeri itu dia ada 50 sampai 60 item atau 50 sampai 60 soal kan. Dengan kalau kita tes eh, validitas ya, koefisiensi koefisiensi reliabilitasnya itu R-nya sama dengan 0,8. Nah, terus jawabannya nggak boleh satu.
Kalau jawabannya cuma satu, berarti itu sama dengan MCQ ya. Makanya nanti di sistem penilaian dari SCT itu kan dia lebih dari satu. Nah, kemudian jawabannya tidak boleh terlalu lebar. Misal dia kan ada pakai koefisien kan dari -2, -1, 0, 1, dan 2. Tidak boleh semuanya gitu kan. Misalnya para pakar itu bersepakat agar adik-adik itu bisa mudah lulus. Jadi semuanya dari 10 pakar mengisi masing-masing di poin itu. Itu tidak diperbolehkan. Nah, memang kalau penelitiannya di Prancis ya dan Kanada memang ada perbedaan lebih baik di residen daripada mahasiswa profesi. Makanya lebih sering digunakan di residensi kan. Ini tadi ya 60 sampai 90 menit ya tadi sama. Nah, jadi tujuan dari SCT itu untuk menilai penalaran klinis. Misal kalau ada masalah pengambilan keputusan di intraoperatif, di residensi gitu kan. Di residen pembedahan bedah umum gitu dan segala macam. Jadi eh di luar negeri sebenarnya lebih digunakan kembali ke residen gitu. Nah, karena pengambilan keputusannya bukan hanya kalau di dokter umum cuman diagnosis tata laksana awal atau tata laksana lanjutan kan. Diagnosis ya, tata laksana tuh atau pemeriksaan kan. Kalau dokter dokter umum terbatas di tiga itu biasanya kan. Sementara kalau di residensi terutama yang pembedahan kan lebih lebih kompleks masalahnya. Gitu. Ini adalah format soal kan. Jadi kalau kita berpikir ya ada diagnosisnya ya, ada masalah kan, ada skrip tadi kita berpikir hipotesis diagnosisnya apa, nanti kita temukan apa, bisa dia pemeriksaan masalah atau informasi klinis, bisa dimasukkan juga masalah imaging study ya, radiologinya juga bisa, laboratory test juga bisa kan. Nah, kemudian kalau kita ada tiga format ini yang biasa digunakan untuk dokter umum kan, untuk ujian di mahasiswa profesi. Nah, kalau di luar negeri juga kalau kita mengkaji literatur kan, ujian modul bahkan ujian praktikum kan ada yang sebagian menggunakan. Nah, untuk penilaian pemeriksaan kan, eh, ada diagnosisnya, kemudian temuannya nanti atau tata laksana ya, ada pemilihan tata laksana, ada informasinya. Nah, itu secara sekilas. Terus apa penemuan hipotesis ini, penentuan hipotesis, kita harus milih yang seperti apa, kan? Nah, kembali tadi ke kualitas soal. Kalau kualitas soalnya mudah dan soalnya itu pasti, nggak ada kerancuan, jawabannya kan cuma satu. Itu soal SCT yang tidak bagus, kan begitu. Nah, tapi dia akan mendekati teori. Misalnya kalau -2 hipotesisnya hampir atau nyaris dieliminasi. -1 dia menjadi tidak kuat hipotesisnya. Kalau 0 dia nggak punya efek terhadap hipotesis. Hipotesis kita yang di sini kan, misalnya tadi nyeri perut kanan bawah. Dia ruptur jari kehamilan ektopik. Temuannya beta HCG-nya negatif. Berarti ini bisa menyingkirkan dari hipotesis dari kehamilan ektopik yang ruptur tadi, kan gitu. Kemudian dikaitkan tadi ke misalnya kan ke akut appendicitis misalnya, kan ada rigiditas kan.
Ini lebih mendekati dengan masalah dari akut appendicitisnya gitu. Nah, contoh. Nah, ini penilaian scoringnya. Jadi penilaian scoring itu misal ada 10 pakar kan. Nah, jadi yang mengisi -2 itu ada 7, -1 ada 1, dan 0 ada 1. Maka penilaian orang yang menjawab -2, dia dapatnya 7/7 nilainya atau 1. Kalau -1 berarti 2/7, 0,29 atau 0,14. Itu sekilas tentang pendahuluan ya, tentang SCT sebenarnya. Nah, kan gitu. Nah, kalau soal ini, teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan nggak nomor nomor ini, nomor 1? Eh, izin dok. Iya, Ini berarti soal nomor satu ini dipilih salah satu atau tiga-tiganya kita kita tentu, misal contoh ini kan ada apendisitis akut, ada CAT, kehamilan ektopik ruptur, ada gastroenteritis. Berarti ada tiga jawaban yang mau dijawab berarti ya dok ya. iya. Nah, Eh, karena kayak mm-mm. Karena memang temuannya itu kalau soal kan dia akan terkait satu sama lain kan. berarti nanti kalau di ujian nanti dia nomor satu itu tiga soal berarti atau gimana maksudnya ya, dok? Contohnya nomor berarti ada berapa soal atau berapa nomor ya dok kalau ujian nanti? Kalau dia itu dia kan 60 sampai 90 menit, biasanya 50 sampai 60 item dia kan. Dia nggak banyak kalau kalau karena biasanya digunakan untuk presiden kan, dan topiknya terbatas. Nah, kalau tadi kan kalau sebenarnya masalah penggunaan SCT di Indonesia ini kan dia politis, bukan bukan akademik ya. Masalah politis kan karena pergesek rebutan inilah. Nah, jadi memang sampai sekarang juga dari pihak kolegium belum memberikan sosialisasi atau tryout yang pasti untuk soal SCT-nya gitu. Nah, tapi memang kalau kita pakai standar yang digunakan di residensi memang atau di pembelajaran memang dia tiga satu soal itu 3 item kan gitu. Jadi kemungkinan bisa 20 kan, 20 soal, 20 kasus, 20 case berarti 20 skrip kalau dia kalau pakai standar yang tadi ya. Oke dok. Hmm. Saya boleh izin coba jawab nggak dok? Iya, Eh, yang untuk soal nomor satu ini apendisitis akut, nyeri berpindah dari periumbilikus ke kuadran kanan bawah dalam 6 jam terakhir. Hipotesisnya ke ke positif satu ya dok. iya. Ini sebenarnya Nah, ada benar salah tuh gimana ya dok cara cara penilaiannya? Masih kalau belum. ya, Hmm, jadi kembali dia kasusnya ini yang mendekati ya, mendekati teori kan. Kalau dia semakin kuat sesuai dengan teori, dia akan semakin kuat hipotesisnya. Kita bahas, tapi nanti akan kembali ke ada sisi subjektifnya karena bergantung para pakar itu 10 pakar dia akan menjawab masing-masing kan 10 pakar misalnya misalnya kalau dia bisa banyak kan misal dari kasus ini kan yang jawab plus satu itu ada kalau 4/10 kan ada dua dari 2/8 sementara yang jawab 8/8 itu
dia akan mendapatkan poin 1 dan yang ini dapat 0,4 kan gitu. Nah, jadi memang eh masalah masalah subjektifnya itu ada di sini sebenarnya menentukan jawaban. Nah, jadi memang itu yang pertama. Yang kedua, baca 3 poin tadi kan. Ketiga poin dari tabel tadi. Ya. Nah, ini yang akan eh menentukan ketiga jawaban dari sini kan gitu. Misal, nah, jadi kan kalau ini kan berdasarkan pemeriksaan fisik ya. Kalau pemeriksaan fisik kan kita lihat ketiganya kan. Pertama nyeri pindah, yang kedua kehamilan ektopik ruptur, ketiga gastroenteritis. Kita singkirkan kalau gastroenteritis kan dia pasiennya tidak mengalami diare, mual, atau muntah kan. Berarti eh, ketidakhadiran gejala gastrointestinal yang tiga ini akan membuat gastroenteritis itu bisa disingkirkan. Nah, kemudian masalah appendicitis sama kehamilan ektopik ruptur. Kehamilan ektopik ruptur dia mengeluhkan haidnya terlambat ya 6 minggu. Nyeri kan. Nah, kemudian ada appendicitis, nyeri berpindah kan. Nah, dari dua ini kita harus menentukan mana yang lebih lebih kuat dari kedua jawaban ini kan. Karena kehamilan ektopik ruptur itu perlu pemeriksaan tambahan, kan? Kita perlu tes tes spek kehamilan ya. Maka posisi appendicitis itu lebih kuat di kasus seperti ini, kan gitu. Tapi tidak menyingkirkan DD dari kehamilan ektopik ruptur. Nah, jadi sekilas memang seperti kita harus melihat ketiga soal tadi, kan? Ketiga poin ini untuk menentukan masalah dari pasien itu apa. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau penjelasannya terlalu cepat tadi? Ya, ini belum. Nah, kan kalau misalnya di soal bentar. Kalau bagian tata laksana kan lebih mudah. Ini ada kasus, ya sama dia nyeri perut kanan bawah masalahnya. Tidak ada rawat menstruasi terlambat, suhu tubuhnya meningkat, nadinya segini, pemeriksaan leukositnya 15.800 ya. Fossa iliaca kanan ditekan, ribbon tenderness. Kan ini udah jelas dari Alvarado skornya ya. Kita sudah melihat dia appendicitis. Ya, kita mau rujuk ke bedah, ada evaluasi kemungkinan laparotomi kan. Karena hasil USG abdomen menunjukkan massa apendikular dan cairan bebas di pelvic kecil. Nah, kalau masalahnya appendicitis saja, ini kan bukan laparotomi tapi appendektomi. Tapi kita lihat didapatkan temuannya. Di USG abdomen ada masalah itu kan cairan bebas, berarti ada tanda peritonitis generalisata. Nah, biasanya jawabnya +2 seharusnya kalau secara teori kan. Tapi mungkin di lapangan ada dokter yang berpikiran appendektomi saja kan gitu. Kalau pengetahuannya terbatas, makanya diisi ada yang akan mengisi +1. Tapi jawabannya ada di rentang +1 atau +2 ya. Nah, berkebalikan dengan poin di misal pasiennya diobservasi di IGD, diberikan analgesik ini kan nyerinya semakin berat, ribbon tenderness-nya makin jelas. Seharusnya -2 karena kontraindikasi kuat pasiennya di observasi di IGD. Nah, kan. Ini penjelasannya ya. Jadi
Tadi kan temuannya mendukung komplikasi appendisitis kan, appendektomi, appendisitis dengan peritonitis generalisata. Jadi tindakan bedah segera sangat dianjurkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi yang tata laksana. Tadi tentang tata laksana. Sekarang model soal ketiga yang pemeriksaan atau investigasi. Jadi ada pasien 20 tahun ke puskesmas, ya. Keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 8 jam yang lalu. Nyeri berawal dari perut umbilikus berpindah ke fascia iliaka, ya. Nyeri migration of pain, ya. Pasien mengeluh mual tetapi tidak muntah, suhunya meningkat, nadinya 96 kali per menit, temukan nyeri tekan dan lepas di kuadran kanan bawah. Kan? Nah, pemeriksaan darah lengkap, leukositosis, USG, karena di puskesmas biasanya tidak terlatih ya dokter, terutama dokter umum untuk USG abdomen, ya. Pemeriksaan analisis, ada hematuria mikroskopik, ya. Nah, pemeriksaan darah lengkap leukositosis, ya, mendeteksi proses infeksi atau inflamasi meskipun tidak spesifik, kan. Bisa +1, bisa +2, kan itu. Pemeriksaan USG abdomen sebaiknya tidak dilakukan karena keterbatasan operator, kan. Tapi tidak membahayakan, makanya dia cuma -1. Kalau dia kontraindikasi dan dia membahayakan, ya, atau mengganggu, ya, itu bisa -2. Misalnya ada pasien dia tension pneumotoraks, kita lakukan foto ronsen dada sebelum kita needle decompression, itu kan kontraindikasi sebenarnya karena dia akan mengancam nyawa pasien. Nah, gitu. Nah, saya buat simulasi, teman-teman bisa mengerjakan soal, ya. Ada 9 poin, ada 9, ada 3 script, ya, 9 item di sini, ya. Ya, teman-teman bisa coba dikerjakan sebagai dapat gambaran, ya. Oh, yang mengisi ada ada 4 orang, ya.
Jawaban. Jawaban. Empat belum selesai. Ini ada 75. Nah, itu tadi ada 4 orang yang mengisi ya. Tadi nomor 1, 2, 3 sudah ya. Kan. Nah, memang setiap poin tadi itu memiliki lebih dari satu jawaban. Yang itu nanti tergantung seberapa banyak expert yang memilih. Nah, yang itu yang membuat soal SCT itu lebih subjektif dan itu diperdebatkan ya, diperdebatkan di forum antara dari FK, dari IFQ dengan kolegium. Sementara dari kolegium menganggap kalau soalnya jawabannya lebih banyak kan mereka lebih mudah lulus dan segala macam. Yang itu tidak belum ada titik temu sampai sekarang. Selain masalah politik yang terlibat ya dari Kemenkes dengan organisasi profesi ya dari ID ya dari kolegium di bawahnya gitu. Ini soal keempat kan seorang laki-laki 25 tahun datang dengan keluhan benjolan dilipat paha kanan sejak 3 hari yang lalu. Benjolannya terasa nyeri, membesar dan tidak bisa didorong ke dalam. Tidak ada keluhan BAK atau BAB. Ada 3 masalah di sini. Kita temukan di pemeriksaan fisik. Benjolannya menetap saat berbaring, nyeri tekan hebat. Dia bisa multiple batas tegas rasa hangat, nyerinya lunak, tidak nyeri dan bisa digerakkan. Nah, kasusnya tadi benjolannya kalau di anamnesis kan hernia inguinalis, lateralis angulata, dia nyeri hebat, dia di lipat paha yang mendadak ya karena dia sudah terjadi strangulasi ya, tidak bisa dibalikkan lagi kan gitu. Kalau lipoma kan lipoma dari anamnesisnya benjolannya muncul perlahan, tidak nyeri, tidak ada gejala sistemik ya. Perlahan dia muncul. Sementara limfadenitis, inguinalis, nyeri lokal di lipat paha, riwayat infeksi di ekstremitas bawah atau genitalia, demam bisa menyertai. Nah, pemeriksaan fisik benjolan di rega inguinal, nyeri tekan, tidak bisa direposisi. Konsistensinya keras, bisa merah atau lebih lanjut ya. Kalau sudah berat ya kejeratnya, strangulasinya ada tanda ilius. Sementara kalau limfadenitis inguinalis, benjolannya kecil multiple, mungkin ada nyeri tekan, batasnya bisa tegas, kulit bisa kemerahan dan hangat tidak bisa direduksi. Nah, kita harus melihat masalah di kasus kan di skripnya. Nah, yang jadi perdebatan ini kan adalah eh apakah dia hernia atau limfadenitis. Sama kan kalau lipoma kan dia disingkirkan ya karena ada masalah nyeri kan. Nah, sementara lipoma umumnya tidak nyeri. Nah, kita harus melihat sebenarnya apakah ini masalahnya sudah strangulata, hernia inguinalis sternum atau dia limfadenitis. Maka inilah yang membuat keberagaman dari soal SCT sebenarnya. Soalnya memang dibuat ada
jawaban bisa tidak hanya satu, kan? Bisa diarahkan ke sini, ke hernia atau di limfadenitis. Benjolannya multiple, berbatas tegas, terasa hangat, atau benjolannya menetap nih saat berbaring, nyeri tekannya hebat, kan? Nah, karena ada kata kunci nyeritannya hebat, kan berarti case-nya lebih kuat ke arah hernia inguinalis lateralis angulata. Sementara kalau di limfadenitis inguinalis kan eh, nyerinya tidak hebat, ya. Berarti limfadenitis ya dari inguinalis hipotesisnya lebih lemah daripada hernia inguinalis lateralis angulata, kan? Jadi hernia inguinalis lateralis angulata dia plus 2, dia limfadenitis plus 1, limfoma minus 2. Meskipun tidak menyingkirkan, misalnya ada yang menjawab nih plus 2, kan? Nah, itu kan. Itulah memang sisi subjektif dari soal SCT memang. So- Sementara itu yang menjadi alasan kenapa soal SCT itu lebih mudah dari soal MCQ karena setiap opsi yang itu mendekati dengan jawaban dengan teori itu punya poin gitu. Nah, ini soalnya nomor 5 sama ya, kasusnya hernia juga, tapi di masalah pemeriksaan fisik ya dan investigasi ya pemeriksaan penunjang. Nah, kita pemeriksaan fisik ya, apakah hernianya bisa direduksi dengan falsafah manuver? Ternyata tidak berubah ya. Genitalia eksterna, benjolannya sejak kecil yang membesar saat berdiri, darah lengkap tidak ada, tanda-tanda infeksi sistemik. Nah, pemeriksaan darah lengkap kurang relevan dilakukan karena tidak ada kecurigaan infeksi gitu. Pemeriksaan genitalia eksternal lewat benjolan sejak kecil yang membesar kan bisa membantu untuk evaluasi hernia atau varikokel. Sementara falsafah manuver ini ya tidak berpengaruh, bisa -1 bisa 0 kan. Nah, itu posisinya. Kalau ini juga sama ya kasusnya hernia, dia benjolan di lipat paha sebelah kanan, rasa nyeri sejak 2 hari, benjolan tidak bisa didorong masuk, kemerahan dan pasien mengeluh mual. Kita dapatkan kasusnya pasiennya gelisah, nyeri hebat dan demam. 38,5 derajat, ya tidak bisa masuk, kemerahan, ya nyeri, ya ada tanda depan muskular kan. Nah berarti dia sudah strangulata, terus ada depan muskular, ada tanda-tanda peritonitis kayak gitu. Ini hipotesis yang akan kita lakukan kepada pasiennya. Ya, kita lihat dulu sebenarnya kalau di soal yang kita dapatkan apa di kasusnya, terus kita pikirkan ini yang akan kita lakukan. Kita lihat dulu di sini, kan? Nah, kita rujuk, berikan antibiotik. Nah, ini pasien laki-laki ya 35 tahun datang dengan benjolan di pat paha kanan, terasa nyeri sejak 2 hari. Benjolan tidak bisa didorong masuk, kemerahan dan pasien mengeluh mual, kan? Nah, kita kita lihat dulu di sini kan. Didapatkan pasiennya masalahnya apa? Oh, pasien tampak gelisah, data tambahannya. Nyeri hebat, demam 38,5, ada depan muskular, ada benjolannya nyeri. Berarti dia sudah hernia eh, inguinalis strangulata dengan komplikasi ada peritonitis kan gitu. Itu masalahnya pada pasien kan. Jika yang kita lakukan merujuk segera ke rumah sakit untuk evaluasi bedah, memberikan antibiotik oral dan observasi di rumah, memberikan analgesik dan kompres hangat. Jadi ada masalah dengan hernia inguinalis ya strangulata dengan komplikasi ya peritonitis kan. Jadi yang eh dari urutan masalah ini yang paling
kuat yang harus kita kerjakan itu kan merujuk segera kan sambil mempersiapkan preoperasinya kan, memberikan analgesik ya dan kompres hangat. Kalau kita melakukan observasi sangat tidak tepat, -2 kan gitu. Nah, ini. Ini kasusnya pasien seorang laki-laki 28 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas saat diperiksa, pasien sesak berat, takipnu saturasinya 86% dengan nasal kanul. Tampak hiperekspansi, gerakan dini nada menurun, bunyi nafas tidak terdengar di sisi kanan. Kita lihat data tambahan pasiennya. Tekanan darahnya 80/50, ada hipotensi, deviasi trakea ke kiri, ya, hipersonor di kanan, onsetnya sangat cepat dan ada deviasi trakea. Nah, baru kita lihat hipotesisnya apa aja. Oh, tension pneumotorak, hemotorak masif, pneumonia lobaris kanan. Nah, kasusnya ada pada trias tension pneumotorak kan, ada hipotensi, deviasi trakea. Ini kasus. Nah, jadi ini secara teori kan, secara teori jawabannya seperti ini. Nah, tergantung pakar pakarnya nanti 9 pakar yang lain akan menjawab seperti apa kan gitu. Nah, itu memang kembali lagi ke kelemahan soal SCT memang. Nah, mungkin sekilas itu ya dari saya kembalikan ke moderator.